Pemirsa, tepat di belakang saya Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia menggelar serangkaian kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Hapteknas ke-19 yang dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 27 Agustus 2014. Rangkaian kegiatan peringatan Hapteknas ke-19 ini diawali dengan musyawarah perencanaan Nasional IPTEK atau Musrenas IPTEK yang dilaksanakan di Gedung 2 BPPT Jalan MH Tamrin nomor 8 Jakarta. Mari kita ikuti musyawarah perencanaan nasional IPTEK 2014 berikut ini. Yang terhormat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kementerian, Bappenas, LPNK dan LPK, yang kami hormati para undangan Bapak Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Musyawarah Perencanaan Nasional IPTEK 2014 dengan tema IPTEK untuk Kemandirian Pangan dan Energi serta Ketersediaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Air. Sebelum melangkah ke acara ini, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars IPTEK. Hadirin dimohon berdiri.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya laporan dari Ketua Tim Pengarah Musrennas IPTEK 2014 pada Bapak Agus Puji Prasetyono dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Menteri Riset dan Teknologi, yang kami hormati Ibu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Bappenas, pejabat LPK, kepala dan pejabat lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan lembaga baik pusat maupun daerah, para rektor perguruan tinggi, tamu undangan dan hadirin sekalian beserta Musrennas IPTEK yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena hanya berkat dan karunia-Nya kita dapat menyelenggarakan pertemuan yang kita namakan Musyawarah Perencanaan Nasional IPTEK tahun 2014 atau disebut Musrennas IPTEK 2014 dengan tema IPTEK untuk kemandirian pangan dan energi serta ketersediaan dan pendayagunaan sumber daya air. Pertemuan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-19, utamanya dimaksudkan untuk menyelaraskan kebijakan dan program IPTEK ke depan serta membangun tekad bersama untuk menyusun rencana aksi dalam kurun waktu 5 tahun. Musrennas IPTEK diperlukan sebagai langkah koordinasi dan sinergi guna menyikapi isu-isu faktual bidang IPTEK termasuk lingkungan strategis yang dihadapi akhir-akhir ini. Hasil Musrennas IPTEK ini akan menjadi masukan, acuan dalam rangka mengembangkan kebijakan, perencanaan program, dan kegiatan yang memperkuat substansi dokumen kebijakan pemerintah seperti RPJMN, Jakstranas IPTEK, dan Agenda Riset Nasional, serta Rencana Kerja Pemerintah atau disebut RKP. Persiapan Musrennas IPTEK 2014 didahului dengan menyelenggarakan pertemuan pra-Musrennas yang pertama diadakan pada tanggal 8 Juli 2014, kemudian pra-Musrennas yang kedua diadakan pada tanggal 14 Juli 2014, semuanya diadakan di Jakarta. Kedua pra-Musrennas tersebut telah menghasilkan kesepakatan dalam mensikapi berbagai isu penting antara lain kemandirian pangan, kemandirian energi, serta ketersediaan dan pendayagunaan sumber daya air. Pertemuan pra-Musrennas pertama dan kedua tersebut masing-masing diikuti oleh kurang lebih 120 peserta mewakili berbagai lembaga baik pusat maupun daerah. Hasil-hasil pertemuan tersebut akan didiskusikan dan disempurnakan dalam Musrennas IPTEK 2014 pada hari ini. Perlu kami sampaikan pula bahwa Musrennas 2014 ini dihadiri oleh kurang lebih sekitar 400 peserta dari pusat maupun daerah yang berasal dari lembaga-lembaga pemerintah, lembaga pemerintah kementerian maupun lembaga pemerintah non-kementerian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan Musrennas IPTEK 2014 ini dapat berlangsung lancar, produktif, dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan sertifikat KNAP untuk 2 perangkat litbang dilanjutkan peluncuran Decision Supporting System DSS IPTEK Indonesia. Sertifikat KNAP diberikan kepada Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan dan Pusat Litbang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera. Sebelumnya kami bacakan profil singkat dari kedua perangkat litbang.
Pusat Penelitian dan Pengembangan Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan atau Pustikola berada di bawah Badan Litbang Kementerian Kehutanan dan berlokasi di Jalan Gunung Batu nomor 5 Bogor. Visi Pustikola menjadi sumber utama teknologi dan inovasi keteknikan dan pengelolaan hasil hutan pada tahun 2020 dengan misi antara lain melaksanakan penelitian terintegrasi, meningkatkan pengembangan hasil penelitian, dan mengembangkan diseminasi hasil penelitian. Pustikola memiliki sebuah laboratorium terpadu, dilengkapi berbagai peralatan yang memungkinkan pelayanan dengan ujian maupun identifikasi unsur kimia berbagai hasil hutan, dengan didukung oleh 45 orang peneliti. Pustikola juga memiliki laboratorium yang dapat memberikan pelayanan untuk pengujian terkait dengan pengolahan hasil hutan. Pustikola memiliki koleksi sampel kayu sebagai rujukan identifikasi jenis kayu terbesar ketiga di dunia dengan koleksi kayu lebih dari 34.000 sampel kayu. Hasil litbang selama ini dihasilkan antara lain teknologi pembuatan dan pemanfaatan cuka kayu, teknologi pembuatan arang terpadu, teknologi pembuatan nanokarbon untuk komponen mobil listrik dan biosensor, dan telah dipublikasikan dalam bentuk buku atlas kayu, atlas rotan, prosiding, maupun buletin hasil hutan. Di samping itu dari hasil litbang telah dihasilkan 4 buah paten. Pustikola memiliki komitmen yang jelas dalam penerapan sistem mutu, sehingga pada tanggal 2 Juni 2014 ditetapkan mendapatkan akreditasi genap untuk ruang lingkup yaitu Forestry Science atau Keteknikan dan Pengolahan Hasil Hutan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Senjata atau PUSNA merupakan organisasi di bawah BKKBN yang berlokasi di Jalan Permata nomor 1 Halim Perdanakusuma, Jakarta. Visi dari PUSNA adalah mewujudkan penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan profesional dengan misi menyediakan data informasi hasil penelitian terkini serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil-hasil kajian, penelitian, dan pengembangan. Dengan didukung sekitar 15 orang peneliti, PUSNA melaksanakan litbang di bidang KB dan KS, antara lain adalah studi operasional riset pengembangan model bina keluarga balita atau BKB, Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. PUSNA juga melakukan kerjasama penelitian dengan pusat penelitian Fakultas Kedokteran dan Universitas dan rumah sakit terkait dalam rangka uji klinis alat dan obat kontrasepsi. Hasil litbang PUSNA dipublikasikan dalam bentuk buku penelitian, jurnal ilmiah, dan polisi brief. Komitmen PUSNA untuk membangun sistem manajemen mutu sangat tinggi dalam rangka meningkatkan pengakuan dari pihak eksternal, diwujudkan dengan mendapat akreditasi genap pada tanggal 24 Juli 2014 pada 2 ruang lingkup, yaitu Population Trend and Policy, kedua Fertility Family and Household Studies. Pada penerima penghargaan dipersilakan untuk naik ke atas panggung. Pada Ibu Insinyur Ambar Rahayu dari Pusat Litbang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan Bapak Dr. Insinyur Rufi dari Pusat Litbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan. Dimohonkan kepada Bapak Menteri Riset dan Teknologi yang didampingi oleh Deputi Bidang Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi selaku Ketua Kenap untuk memberikan sertifikat Kenap.
Peluncuran Decision Supporting System DSS IPTEK Indonesia oleh Menteri Riset dan Teknologi yang didampingi oleh Deputi Relevansi dan Produktivitas IPTEK dengan mengarahkan laser pointer ke layar sebelah kiri. Dimohon Bapak Menteri untuk tetap di tempat Bapak. Sambutan Menteri Riset dan Teknologi sekaligus membuka acara Musrenas IPTEK 2014 pada Bapak Profesor Gusti Muhammad Hatta dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Litbang atau Bapeda, sudah hadir saya semua nih. Kepala LPNK juga hadir atau yang mewakili, Kepala LPK, Ketua DEN, KIN, IP juga hadir. Di sini ada Profesor Samput Marzuki, terima kasih Pak hadirannya. Dari DRN juga hadir atau yang mewakili. Direktur BUMN, Ketua Umum Pimpinan Industri dan Kalangan Swasta, saya hormati pimpinan organisasi profesi, media massa, dan organisasi masyarakat, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita hari ini bisa berhadir untuk mengikuti acara Musyawarah Perencanaan Nasional IPTEK 2014. Alhamdulillah, kita baru saja melewati tahapan bersejarah dalam kehidupan bernegara kita, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2014-2019. Kita semua tentunya berharap agar presiden dan wakil presiden nantinya akan terus berkomitmen dalam memajukan IPTEK dan menjadikan IPTEK sebagai penggerak roda perekonomian dan pembangunan nasional. Dimasukkannya pembangunan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai salah satu topik dalam debat calon presiden beberapa waktu lalu adalah merupakan sebuah terobosan sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan IPTEK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan masa kita ini. Pembangunan IPTEK di Indonesia sudah menjadi amanat yang tertuang dalam Amandemen 4 UUD 1945 pasal 31 ayat 5 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib memajukan IPTEK dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk mewujudkan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Karenanya, tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ini adalah bagaimana meningkatkan pembangunan IPTEK dan kontribusinya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Para hadirin yang saya hormati, saya kira kita sudah sering ya dalam sambutan-sambutan itu biasanya pejabat-pejabat itu tidak ketinggalan lah soal IPTEK ini ya, peranannya apa segala begitu.
Tapi yang kita tunggu adalah dalam bentuk misalnya APBN, apakah itu bisa terlihat apa tidak ya. Mestinya harus sebenarnya konsisten gitu, antara yang di sini dengan yang di sebelah sini, hulu dan hilir gitu. Itu yang perlu kita tunggu. Saya yakin kita semua tidak meragukan kalau orang misalnya bicara tentang middle income trap, bicara tentang itu, katanya dari 100-an negara, setelah beberapa tahun hanya 3 negara yang bisa melewati yang middle income itu. Ya saya kira kita sepakat ya, kalau kita ingin melewati itu mau tidak mau pendapatan kita harus meningkat gitu. Ekspor kita harus lebih banyak daripada impornya gitu. Kalau kita ingin nilai tambah, mau tidak mau harus menggunakan teknologi gitu. Tidak ada lain saya kira. Nah itu yang saya kira penting sekali. Para hadirin yang saya hormati, sudah tidak terbantahkan lagi bahwa iptek adalah merupakan salah satu unsur penting di dalam membangun dan memajukan suatu bangsa. Dengan iptek, maka suatu bangsa dapat secara efektif mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki dan pada akhirnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian atau sering dikenal dengan perekonomian berbasis teknologi. Negara seperti Jepang, Korea, dan Taiwan merupakan bukti empirik bagaimana iptek telah berperan dalam menunjang kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Meskipun tidak memiliki sumber daya alam yang memadai, dengan penguasaan iptek yang mumpuni, negara-negara tersebut mampu mensejahterakan masyarakatnya. Bahkan bila kita mengikuti pertandingan sepak bola Piala Dunia di Brasil baru-baru ini, disebutkan bahwa keberhasilan tim nasional Jerman dalam meraih supremasi sepak bola sejagat tersebut tidak terlepas dari peran iptek. Dukungan iptek sangat berperan dalam menganalisis dan program latihan inovatif yang berfungsi meningkatkan performa pemain. Selain itu, iptek juga diperlukan dalam menentukan, menganalisis permainan sekaligus dan menentukan strategi permainan yang akan dilakukan. Saya dengar beratnya bola aja itu diukur-ukur, supaya lintasan pelurunya seberapa jauh, jatuhnya nanti di mana, sehingga si pemain itu udah mengerti lah harus ke sana. Sepertinya dia nggak melihat tapi harus ke sana. Karena sudah dihitung beratnya bola apa segala itu ya. Jadi saya ingat pelajaran SMA dulu lintasan peluru itu punya perhitungan juga di dalam sepak bola. Dalam konteks Indonesia, iptek sebenarnya sangat penting dalam menjawab persoalan yang dihadapi saat ini, seperti untuk meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, bidang kesehatan, mengurangi kecelakaan transportasi, antisipasi bencana alam, hingga peningkatan prestasi bidang olahraga. Katanya 2018 kita jadi tuan rumah Asian Games. Nah, nanti silakan para masyarakat iptek juga nanti mendukung supaya berhasil ya. Gimana Pak Mistin? Cocok ya? Karenanya upaya untuk memajukan iptek nasional harus menjadi prioritas untuk pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan bangsa. Terlebih lagi Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah serta sumber daya manusia yang kualitasnya tidak kalah dari bangsa lain. Saya kira seperti ini sebenarnya tidak aneh ya kalau kita ini mandiri atau berdaulat ya soal pangan gitu atau juga energi, karena memang kita ini kan nomor 3 berapa ya keanekaragaman hayatinya di dunia gitu. Jadi tidak aneh seharusnya kita mau menguasai bidang-bidang ini. Tapi kalau kita toh masih impor itu memang aneh juga itu. Sama seperti yang dikatakan Ibu Penas tadi, uang sebetulnya banyak gitu. Tapi kenapa target-targetnya justru menurun gitu, yang dicapai gitu. Nah itu berarti soal efektifan penggunaannya itu ya yang perlu ditingkatkan. Sementara kalau di stek ini memang kekurangan uang, setahu saya kurang terus uang kita ini. Walaupun kelihatannya nambah duitnya, tapi kalau dibandingkan APBN turun, dia tambah kecil terus. Jadi yang dulu angkanya 0,09%, sekarang saya lihat para masyarakat iptek menyebutnya 0,8%. Tambah turun lagi ya. Tapi kita jangan frustasi ya. Gunakan cara-cara lain dengan teknologi. Hadirin yang saya muliakan, dalam rangka menanggapi isu strategis yang muncul baik pada saat ini atau bertahun-tahun mendatang,
serta merencanakan program IPTEK 5 tahun mendatang, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan Musyawarah Nasional Perencanaan IPTEK 2014. Musresnas ini yang sebelumnya disebut dengan Rakornas merupakan bagian dari peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Saya kadang-kadang geli juga gitu, orang susah sekali menyebut Hakteknas itu. Pasti kalau di mana-mana tuh bilangnya Harteknas, karena hari. Kalau ini K-nya maksudnya kebangkitan. Harinya ikut di H saja lah. Hakteknas susah lah kelihatannya. Belum familiar lagi Hakteknas. Sampai menyebutnya saja sudah susah sedikit. Adapun isu-isu yang dibahas dalam Musresnas IPTEK 2014 disesuaikan dengan tema Hakteknas tahun ini, yaitu inovasi pangan, energi dan air. Jadi food, energy and water untuk daya saing bangsa. Hal ini sesuai dengan tujuan RPJM ketiga, yaitu menekankan pada 3 hal pokok. Yang pertama, pembangunan ekonomi kompetitif berbasis SDA yang tersedia. Ini dihilangkan tadi kata Ibu Menteri tadi. Sumber daya manusia berkualitas, kemudian kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila dalam Rakornas Ristek per tahun yang lalu dimasukkan untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan IPTEK, maka dalam Musresnas IPTEK akan dibuat sebuah konsensus dan komitmen dalam perencanaan program dan kegiatan IPTEK. Konsensus tersebut diharapkan didapat dari semua para pemangku kepentingan dengan menselaraskan kebijakan dan program-programnya. Keselarasan tersebut diharapkan terjadi dalam perencanaan program dan kegiatan hingga anggaran IPTEK 2015-2019 yang dilakukan oleh lembaga-lembaga riset, baik yang berada di LPN Ristek, kementerian atau lembaga yang berada di pusat maupun yang ada di daerah. Saya berharap Musresnas IPTEK ini dapat menghasilkan kesepakatan terkait dengan sinergi program 7 bidang prioritas terhadap pemberdayaan pangan dan energi, pengelolaan dan pendayaan sumber daya air, serta rumusan tentang sinergi kebijakan, program dan anggaran 2019. Keseluruhan hasilnya akan dilaporkan kepada Bapak Wakil Presiden dalam acara puncak tanggal 11 Agustus 2014 nanti. Para hadirin yang saya hormati, saya hanya ingin berpesan kepada teman-teman semua ini, masyarakat IPTEK, karena dalam beberapa bulan lagi saya akan lengser ke Prabon. Mudah-mudahan jadi pandito gitu ya. Bagaimana kita sama-sama berjuang meyakinkan entah pemerintah, entah misalnya industri, bahwa kita sanggup menyediakan teknologi yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Saya kadang-kadang bertanya di dalam hati, kenapa sih orang mengasih anggaran kita sedikit? Apakah orang tidak percaya dengan hasil-hasil kita selama ini mana yang sudah kita hasilkan? Oleh karena itulah saya terus berjuang bagaimana hasil-hasil anak karya bangsa ini kita kenalkan, kita upayakan, kita dorong supaya diproduksi secara massal. Jadi maksud saya di tahun-tahun depan itu harus kita lakukan itu sekuat-kuatnya. Kita harus meyakinkan. Memang saya merasakan sebagian masyarakat kita ini kadang-kadang ragu juga dengan hasil kita ini. Ya, itu yang perlu kita atasi bersama. Kementerian Ristek setiap tahun mengeluarkan buku yang dinamakan dengan 100 inovasi. Itu diberikan kemana-mana, itu harapannya itu bisa diterapkan, diproduksi secara massal. Tapi sedengar dari teman-teman di Kemenristek hanya 10-20% saja dari dalam buku itu yang betul-betul diterapkan. Sayang sekali, padahal uang untuk mendapatkan teknologi tersebut cukup banyak ini. Oleh karena itu, jadi di tahun-tahun depan kita harus meyakinkan itu. Apalagi kalau kita lihat tadi pada periode ketiga 5 tahun ini, kelihatannya teknologinya ditekankan sekali itu saja. Nanti kita tunggu saja benar nggak itu tersurat nggak di dalam kegiatan per tahun itu ya, bahwa anggaran Ristek itu maksudnya untuk komunitas IPTEK itu bisa meningkat, itu yang perlu. Dan memang saya kira kita jangan terlalu mengandalkan juga dana pemerintah.
pemerintah yang harus kita garap, dana dari industri atau bisnismen itu yang perlu kita garap bersama-sama, dan kita yakinkan bahwa ini akan menguntungkan mereka. Kami memang sudah berupaya begitu ya, mengenalkan teknologi-teknologi dari anak bangsa ini, tapi ada juga yang 2-3 tahun baru bisa berhasil, baru mereka bisa yakin. Jadi ada beberapa sudah yang saya senang, saya sendiri meresmikannya, artinya memproduksi secara massal hasil karya anak bangsa. Misalnya yang saya masih ingat, karena baru-baru ini sih, yaitu teknologi pengolahan air untuk daerah rawa atau mana begitu, yang kalau dimasukin ke alat itu dia siap untuk diminum atau dipakai. Nah, itu sudah diproduksi. Kemudian saya juga senang bahwa radar yang hasil buatan LIPI itu sudah juga mulai diproduksi. Saya kira itu bagus. Kemudian mudah-mudahan nanti yang baterai ini juga ya bisa diproduksi oleh PT siapa namanya, di press yang lain. Itu terus kemarin juga masih bulan puasa saya di Jawa Timur itu juga launching oleh Petrosida ya, oleh Petrosida